Perkenalkan, saya Rai Suryadi, SPD MPD, dosen pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November, Kolaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah wajib, salah satu mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah Teaching English as Foreign Language atau singkat TEFL, di mana mata kuliah ini berada di semester 6. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan membahas di pertemuan ke-9 saya akan membahas mengenai materi Lesson Study for Learning Community yang biasa disingkat dengan LSLC dengan desain Open Class. Nah, untuk capaian mata kuliah dalam pertemuan kali ini itu siswa mampu memahami mengenai Lesson Study for Learning Community, dan siswa mampu untuk melakukan praktek mengajar atau bermain peran sebagai guru dan sebagai observer dengan menggunakan metode Open Class. Sedangkan di sub capaian mata kuliahnya, siswa diharapkan mampu untuk memahami seperti apa itu Lesson Study for Learning Community, dan siswa mempunyai pemahaman mengenai metode Open Class. Dan siswa juga memahami mengenai 3 tahapan dalam LSLC itu sendiri, yang terdiri atas plan, do, and see atau reflection. Metode mengajar yang akan saya gunakan kali ini yaitu adalah metode ceramah, kemudian bermain peran, kemudian diskusi kelompok, serta presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Untuk evaluasinya sendiri, saya menggunakan 3 evaluasi, yaitu yang pertama adalah penilaian presentasi, kemudian penilaian diskusi kelompok, dan penilaian praktek mengajar. Adapun atau praktek mengajar ini adalah hasil praktek atau implementasi terhadap pembahasan materi sebelumnya, yaitu mengenai manajemen kelas, yaitu mengenai evaluasi mengajar, dan mengenai how to teach in the class. Untuk referensi yang saya gunakan yaitu Tsukui dan Murase tahun 2018 yang berjudul Lesson Study and School as Learning Communities, Essence School Reform the Theory and Practice, yang diterbitkan oleh Routledge. Untuk referensi lainnya juga saya menggunakan berbagai referensi. Salah satunya adalah dari bukunya Polar tahun 2008, yaitu Guide to Teaching English. Kemudian Nur Handayani dan Siti Ningsi 2017, yaitu The Practice of Teaching, A Guide to Start Learning to Teach. Kemudian Rohma 2013, English Teaching as Foreign Language. Dan terakhir adalah Harmer 2007, English Language Teaching. Untuk referensi lainnya, saya juga memberikan beberapa referensi kepada mahasiswa untuk dapat dipelajari secara mandiri, baik melalui internet maupun buku yang banyak beredar yang memang dikhususkan untuk pengajaran mahasiswa di dalam kampus. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembukaan di video ini. Selanjutnya, mari kita saksikan dan simak bersama-sama
kegiatan proses belajar mengajar yang ada dalam kelas berdasarkan apa yang ada di dalam RPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah datang di kelas ini. Jadi hari ini kita seperti biasa kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita seperti di pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai open class atau lesson study for community learning, yang dimana kita akan melakukan adegan peran ya, yang sebagian dari kalian akan menjadi guru di atas sini dan sebagian dari kalian akan menjadi pengamat atau observer ya. Nah, dalam kegiatan open class, di mana di kelas itu kita melakukan atau kita mengaplikasikan lesson study secara bersama-sama, Anda akan membahas sebuah materi dan Anda akan mencoba untuk mengajak teman-teman Anda yang ada dalam kelas untuk menyimak dan untuk memperhatikan mengenai kegiatan-kegiatan apa saja ya, kegiatan mengajar, kegiatan belajar yang berdasarkan dengan lesson plan yang sudah kita bikin bersama-sama. Nah, jadi beberapa dari kalian akan menjadi observer, yang dimana tugas dari observer tersebut itu akan mengamati setiap tindakan, setiap kegiatan yang terjadi dalam kelas. Jadi kegiatan pengamatan tersebut bukan hanya ditujukan kepada guru yang mengajar di dalam kelas, namun juga segala aktivitas yang dilakukan oleh siswa, apa saja yang terjadi dalam kelas, suasananya, aktivitasnya, kolaborasi antar siswa, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran itu akan diamati oleh si pengamat tersebut. Oke, jadi selamat kembali. Jadi dalam siklus di open class itu seperti yang kita bisa saksikan di sini adalah pertama adalah merencanakan terlebih dahulu. Ya, jadi ada 6 kegiatan dalam satu siklus. Kemudian menuliskan reflective essay, kemudian melakukan open class dan diskusi refleksi. Setelah itu dilanjutkan dengan desain pembelajaran, kemudian refleksi atau C, dan terakhir ada kemudian dibuka kembali menjadi open class atau buku kembali. Nah, saya jelaskan dulu pertama, di mana dalam plan ini guru yang menjadi model itu melakukan diskusi kepada teman sejawat yang menjadi observer nantinya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan membuat sebuah lesson study atau lesson plan, membuat sebuah lesson plan, dan di dalam diskusi itu sudah dipersiapkan apa saja alat dan bahan yang akan ditampilkan dalam kelas, kemudian asesmennya seperti apa, kemudian bagaimana aktivitas yang dilakukan awal, tengah, dan akhir. Setelah itu kita melakukan open class ya. Setelah di dalam open class tersebut seperti biasa guru tersebut juga mengajar, namun didampingi oleh beberapa observer. Nah, penempatan observer ini tidak mesti harus berada di depan, di belakang, namun dia bisa fleksibel, tempatnya bisa di mana saja. Apakah ketika observer tersebut dia bisa mengambil tempat di samping guru, atau dia bisa mengambil tempat di antara siswa, ataukah dia bisa mengambil tempat di sudut-sudut yang jauh. Nah, observer yang terlibat itu bisa digunakan 5 sampai 10 observer. Kemudian setelah pembelajaran dilakukan, maka kita menuju ke desain pembelajaran. Nah, di sini untuk desain pembelajaran tersebut itu setelah dilakukan refleksi ya, setelah pembelajaran dilakukan, maka dilakukanlah refleksi untuk melihat di mana letak kekurangan atau improvisasi yang bisa dilakukan setelah melakukan open class sebelumnya dilakukan. Dari refleksi tersebut, dari masukan-masukan yang diberikan oleh observer mengenai kegiatan pembelajaran kelas, guru bersama observer kemudian mendesain kembali pembelajaran yang akan dilakukan di open class yang kedua atau di siklus yang kedua. Nah, setelah itu kita lakukan kembali open class
seperti itu ya, desainnya jadi alur eksekusi seperti itu. Selamat datang anak-anak, adik-adik sekalian, kelas kita. Saat ini kita akan membahas mengenai pembelajaran berbasis study problem community. Ya. Nah, salah satu cara yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan study problem community. Nah, dalam proses study ini, guru berkolaborasi dan kelompok melakukan pembelajaran. Kemudian melaksanakan pembelajaran, mengamati proses pembelajaran, dan melakukan revisi terhadap desain pembelajaran dalam siswa. Kemudian ciri-ciri dari proses study itu sendiri adalah yang pertama adalah diperpanjang. Bagaimana dalam teknik panjang ini, guru bersama-sama dengan rekan sejawatnya melakukan desain dari desain itu sendiri. Kemudian materi pelajaran apa ya yang mesti untuk kita coba tampilkan kepada siswa. Setelah itu studi tentang siswa secara agama. Nah, studi kemudian dilanjutkan langsung. Oke, kita lanjut kembali. Mas Aki dan Dr. menjelaskan bahwa praktik pembelajaran ini melibatkan sejumlah guru dan pembelajaran dengan 3 maksud utama, yaitu plan, do, dan see. Di mana plan itu adalah perencanaan, kemudian do adalah pelaksanaan dalam pembelajaran tersebut, dan terakhir adalah see, yaitu merupakan sebuah refleksi atau pengamatan. Saya lanjut kembali. Nah, dalam siklus di lesson plan ini terdapat apa yang dilakukan. Kemudian dengan menerapkan pola pembelajaran proses tadi, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam kelas. Oke, saya kembali. Nah, seperti ini proses yang dapat kita lihat dari mendesain, merencanakan. Kemudian dalam tahapan dulu penjelas dan observasi, kita dapat melihat bagaimana para observer ini dia berpindah-pindah tempat untuk melaksanakan atau untuk melakukan kegiatan pengamatan pada tiap kelompok siswa maupun kegiatan dalam kelas guru. Dan terakhir adalah tahapan refleksi atau C. Dari tujuan tahapan refleksi ini adalah untuk memperbaiki perencanaan selanjutnya dan bagaimana mengeksplorasi strategi pembelajaran yang dapat diadopsi, dapat direvisi dan disesuaikan berdasarkan dengan kebutuhan atau yang bisa untuk dihindari. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kita akan mencoba beberapa peran dari kelompok 3 kembali yang akan menjadi kesempatan pada hari ini. Ya, silakan kelompok 3 bisa disusun. Oh iya, 4 orang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita kembali ke kegiatan kita dan kali ini giliran kelompok kami dari kelompok 3 untuk memaparkan materi pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini kami telah memilih materi yaitu tentang WH question. Dan di sini saya bersama Aisyah, saya salah satu member dari kelompok 3 selaku pengajar dan akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang WH question ini. Jadi apa itu WH question? WH question adalah sekumpulan katanya yang digunakan untuk menanyakan satu hal. Contohnya seperti waktu, tempat, orang, benda, alasan, cara, dan lain-lainnya. Jadi WH question ini adalah salah satu jenis pertanyaan di dalam bahasa Inggris yang sangat umum atau sangat sering kita temukan di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian berikutnya yaitu tentang macam-macam WH question. Jadi saya yakin teman-teman sekalian sudah sangat familiar tentang WH question ini, tapi kita biasanya paling umum melihat bentuk kata yang paling pertama, contohnya who, what, where, when, why, kemudian yang paling terakhir ialah how. Kemudian ada pula whom, whose, dan which
yang merupakan bagian dari W expression, tapi tidak begitu sering kita temukan. Oke, jadi di sini juga ada 2 part penjelasannya. Yang paling pertama ialah kata who. Who ialah singkatnya adalah artinya siapa. Di sini keterangannya ialah kata who ini digunakan untuk menanyakan orang, yang dimana orang ini berperan sebagai pelaku atau sebagai subjeknya. Kemudian yang kedua ialah what atau apa. Nah, dia ini tuh digunakan untuk menanyakan benda. Kemudian yang ketiga ialah where atau di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Yang keempat ialah when atau kapan, digunakan untuk menanyakan waktu. Yang kelima ialah why atau kenapa atau mengapa, dia itu digunakan untuk menanyakan alasan. Yang keenam ialah whom. Whom ini sama seperti yang pertama, who artinya siapa, tetapi whom ini digunakan sebagai subjek, jadi perannya berbeda. Sebagai objek maksud saya, dan perannya berbeda. Kemudian yang terakhir ialah whose. Whose ini mirip dengan yang pertama dan yang keenam. Dia juga menanyakan kepemilikan kepada seseorang yang dimana berperan juga sebagai subjek. Dan yang kedelapan ialah which atau bisa diartikan sebagai yang mana. Jadi which ini bisa digunakan untuk menanyakan satu di antara 2 atau lebih benda. Dan yang kemudian terakhir ialah kata how atau bagaimana. Ini digunakan untuk menanyakan kondisi atau cara. Jadi sebenarnya dari 1 sampai 9 kata yang digunakan dalam W expression ini masing-masing memiliki makna di dalam bahasa Indonesia dan memiliki peran-perannya tersendiri. Dan menurut saya kalian semua pasti sudah sangat familiar dengan masing-masing dari kata ini, karena sebenarnya kita gunakan setiap hari di bahasa Indonesia, sama halnya seperti di bahasa Inggris. Oke, kemudian ialah contoh kalimat W expression. Yang pertama yang kata who, di sini ia menggunakan contoh kalimat who cooks noodle, yang berarti siapa yang memasak noodle atau mie. Yang kedua ialah what is a fish. Di sini kita menggunakan kata what atau menanyakan apa, yang berarti di sini tuh artinya what is a fish. Apa yang memakan ikan, berarti di sini merujuk what-nya itu kepada hewan, jenis hewan apa yang memakan ikan. Kemudian yang ketiga ialah where, di mana? Where do you eat a fried rice? Di mana kamu memakan fried rice, nasi goreng. Kemudian yang keempat ialah when, kapan? When do you eat fried rice? Kapan kamu makan nasi goreng? Atau menanyakan waktunya, when. Kemudian yang kelima ialah why do you eat fried rice? Kenapa kamu memakan nasi goreng? Di sini why dia menanyakan cara, menanyakan mengapa, alasan. Oke, kemudian dilanjutkan kembali sama guru yang kedua yang memberikan gamesnya. Ya, silakan. Siapa yang ingin ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi game. Nah, game-nya itu saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Ya. Jamnya ini saya kelompok 1, ini kelompok 1. Bisa kita kelompok 1, ini kelompok 2-nya. Ya. Biasanya kelompok 1, kelompok 2. Jadi game-nya itu mencari membuat satu kalimat dalam bentuk citation sebanyak-banyaknya. Jadi di sesi terakhir nanti siapa kelompok yang terbanyak itu pemenangnya. Ada hadiahnya Bu? Ada. Rahasia hadiah. Oke, waktunya hanya 2 menit dimulai dari sekarang. Sabar dulu kertas. Saya sendiri. Siapa dulu kertas sama pulpen? Pakai kelompok 2 nih. Ada juga pasal Jadi dimaksimalkan sebenarnya buat question sebanyak-banyaknya. Kenapa ada saya? Guru, ini maksudnya satu kelompok kalau dia tulis atau gimana? buat sebanyak-banyaknya. Miskomunikasi. Jaga menyantai kelompok 2. Buat nih.
ada segennya, ada kasih Papua gimana? Cuma nonton saya kayak gitu. Iya, iya. Kita sebenarnya bukan jadi itu sistemnya bapak kayak misalnya masing-masing seberapa cepat terus komolnya ke sampingnya. Tapi waktunya seru kan? Iya, tapi ini kalau mungkin Udah sesuai apa? Iya, sudah ketemu. Bagaimana sir refleks bagaimana? Oh, ini observasi sir. Oh, gimana sir? Jadi sekarang kita Terima kasih kepada para observer yang sudah melakukan pengamatan. Mungkin kita masuk pada sesi di mana para observer akan memberikan saran. Mungkin bisa dimulai. Oke, terima kasih Bu Guru sudah memberikan kesempatan. Jadi dari hasil observasi saya, mungkin semuanya sudah bagus, tetapi yang saya lihat gurunya terlalu berfokus kepada materi yang dibawakan sehingga kurang memperhatikan siswanya, banyak yang bermain dan ada sebagian yang bermain HP. Dan pada saat pembagian tugas atau dibagikan kelompoknya tadi, gurunya menghilang. Jadi teman-teman tidak diperhatikan sehingga pada saat mereka cari soal itu mungkin ada yang menyontek. Oke, cukup. Siapa lagi sih? Baik, untuk saya setelah saya observasi saya melihat bahwa gurunya menyampaikan materi sudah bagus dan sangat mudah dipahami, namun mungkin tugasnya terlalu gampang sehingga membuat kelas kurang aktif. Terus tuh ada beberapa murid yang masih main HP selama pembelajaran, dan pas pembentukan kelompok ada juga beberapa kelompok yang tidak terlalu berbaur. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Komentarnya sangat bagus, tetapi kurang sama dengan dari Rina, kurang memerhatikan siswa-siswanya dan kurangnya juga interaksi. Dan ada beberapa kelompok juga tadi tidak berbaur dengan teman-teman kelompoknya, dan pemateri juga tidak memerhatikannya. Baik, terima kasih. Materinya sangat menguasai, tetapi tidak memperhatikan para siswa atau teman-teman yang lain. Oke, silakan lagi. Kalau untuk pematerinya saya rasa sudah bagus, juga sudah sangat menguasai materi, tapi untuk siswanya saya lihat masih ada beberapa yang tidak fokus dengan pelajaran, masih ada yang main HP dan berbisik-bisik dengan teman di sebelahnya. Oke, baik dari saya tadi sebaiknya sebelum belajar mulai dengan berdoa. Terus, ada juga sebagian siswa yang tidak aktif ketika diberikan tugas, dan terakhir tidak ada pemberian soal saat pembawaan materi. Terima kasih. Kepada para observer, atas reviewnya, atas kritik dan sarannya kami ucapkan terima kasih banyak. Semua kritik dan saran akan kami jadikan
menjadikan bahan pembelajaran untuk melakukan kegiatan lesson plan berikutnya yang lebih baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi kegiatan open class yang dilakukan sebagai role model, sebagai contoh, ada yang menjadi observer dan ada yang menjadi guru di kelas. Sekarang kita akan coba untuk asesmen ya. Saya akan coba untuk bertanya kepada kalian apa yang sudah dipahami dari kegiatan pembelajaran tadi. Saya coba bertanya dulu, mungkin dua pertanyaan akan cukup. Yang pertama saya ke Aisyah dulu mungkin ya, sebagai pelaku, sebagai guru model di sini. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah Anda lakukan tadi, apa yang bisa Anda sebagai guru gambarkan situasi yang terjadi di dalam kelas dalam pandangan Anda sebagai guru, melihat dari kegiatan yang sudah terjadi di dalam kelas tadi, ada siswanya, ada observernya, dan sebagai guru sendiri, apa yang bisa Anda katakan? Menurutku pribadi mungkin karena ada cara pembawaan itu yang mungkin kayak lumayan sebenarnya kurang interaktif, memang kurang interaktif. Cara aku terlalu fokus membawakan materi, tapi mungkin menurutku karena cara aku yang membawakan materi kayak lantang, jadi menurutku murid-murid dapat sih perhatiannya mereka. Mungkin karena cara aku bicara lantang, jadi mereka mungkin memperhatikan sih. Saya lihat dari arah sini, murid dari sini juga semuanya bagus sih saya lihat. Thank you very much for your terima kasih banyak atas pendapatnya. Sekarang saya kreasi lagi. Ya. Berarti apa yang Anda pahami mengenai open class yang sudah dilakukan tadi? Ya. Jadi adanya open class ini ada tidak hanya menonton di mana saya selaku dosen menjelaskan, tapi kita juga selaku mahasiswa mengambil peran di dalamnya. Jadi bukan berarti. Oke. Nah, sekarang saya menuju ke observer dulu. Dari kalian yang sudah melakukan observasi tadi, apa yang kalian paham dari open class itu? Dari observasi yang saya dapatkan tadi, ketika menyampaikan materi itu tidak ada soal-soal yang bisa diberikan kepada siswa untuk memahami materinya lebih lanjut. Begitu. Oke, thank you very much. Oke, Desi, ya, Desi selaku observer yang kau pahami mengenai open class itu sendiri apa? Jadi menurut pemahaman saya, open class itu dimana proses belajar mengajar yang dilibatkan dari mulai perencanaannya, setelah itu pelaksanaan, kemudian refleksi bersama. Mungkin ada yang kurang atau apa, nanti didesain ulang kembali. Oke, thank you very much. Terima kasih. Ya. Ya, jadi kelas ini saya tutup. Saya rasa kalian semua sudah memahami tentang apa yang sudah dilakukan hari ini mengenai apa LSLC sendiri dan itu sendiri, bagaimana tahapannya, dan kedepannya kita akan melakukan yang lebih baik lagi. Oke, thank you today. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon.